Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum melanjutkan ke materi, Ibu akan mengabsen satu persatu. Beni, Edo, Siti. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menganalisis cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital, dimulai dari awal kalimat, nama bulan, nama hari, dan nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya melalui kegiatan menyimak dan membaca buku serta teks bacaan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menulis, siswa mampu mengelola hasil analisis dengan tulisan tegak bersambung dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, siswa mampu menganalisis satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang keempat, siswa mampu mengkategorikan satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Nah, yang kelima, melalui kegiatan praktik, siswa mampu melaksanakan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang keenam, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengkategorikan gerak keseharian dan alam dalam tari dengan tepat. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, melalui kegiatan praktik, siswa mampu memainkan gerak keseharian dan alam dalam tari dengan baik. Nah, dari tadi Ibu lihat kalian belum semangat, padahal masih pagi. Sebelumnya Ibu punya satu cerita. Apakah kalian pernah dengar dongeng tentang si kancil dan buaya? Ayo, siapa yang pernah dengar? Kalau pernah dengar, siapa yang mau menceritakan dongengnya? Silakan angkat tangan. Nah, setelah kalian mendengar dongeng dari teman kalian, kira-kira apa pesan dari dongeng tersebut ya? Ayo, siapa yang mau menjawabnya? Nah, benar sekali, kita harus pintar memanfaatkan sesuatu walaupun itu sulit, sehingga kita sebagai murid harus bisa memanfaatkan waktu kita untuk belajar dan tidak menyia-nyiakan waktu atau membuang waktu. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian mengingat materi yang sebelumnya? Apakah ada yang mengingat? Materi sebelumnya adalah tentang aturan yang membuat kita disiplin.
Sekarang kita belajar materi selanjutnya ya. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu mengenai huruf kapital? Ayo, siapa yang mau menjawab? Nah, huruf kapital bisa disebut juga huruf besar. Mengapa disebut huruf besar? Nah, benar sekali. Huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar dari huruf biasanya, dan biasanya juga dipakai untuk awal kalimat, nama bulan dan hari, dan nama orang. Selain itu, huruf kapital juga untuk menyebutkan agama, instansi atau tempat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat, seperti di akhir kalimat. Tanda titik dapat dipakai di akhir kalimat pada penulisan jam, antara jam dan menit, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tanda tanya. Apakah kalian tahu apakah itu tanda tanya? Ayo, siapa yang mau menjawab? Nah, benar. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Nah, pada kalimat tanya biasanya digunakan untuk kalimat yang awalnya yaitu 5W dan 1H. Apakah kalian tahu apakah itu 5W dan 1H? Nah, benar sekali. What, apa? When, kapan? Where, di mana? Who, siapa? Why, mengapa? Dan how, bagaimana? Apa, untuk mengumpulkan sebuah fakta dari suatu peristiwa. Yang kedua, when, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu, seperti hari, tanggal, tahun, bulan, dan pada pukul berapa. Selanjutnya yang ketiga yaitu where, di mana, untuk menanyakan tempat kejadian. Selanjutnya who, siapa, untuk menanyakan pelaku. Why, mengapa, untuk menanyakan suatu alasan. Yang terakhir yaitu how, bagaimana, untuk menanyakan suatu penjelasan dari suatu peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian menganalisis dari bacaan tersebut mengenai penggunaan huruf kapital, tanda titik pada kalimat berita, dan tanda tanya pada kalimat tanya. Sebelumnya,
Apakah ada yang ditanyakan dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Bila tidak ada, maka Ibu yang akan bertanya. Huruf kapital dapat digunakan pada apa saja ya? Ayo, siapa yang mau menjawabnya? Nah, benar. Hebat untuk Penny. Selanjutnya yaitu mengapa kita menggunakan huruf kapital pada awal kalimat? Nah, benar Siti. Kamu hebat sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, untuk yang sudah mendapatkan kelompok, kalian bisa berkumpul dengan anggota kelompok lainnya ya. Nah, selanjutnya yaitu satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang adalah penggaris atau meteran. Berikut adalah contoh dari satuan baku dan alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjangnya. Nah, setelah itu, apakah ada yang belum kalian pahami mengenai satuan baku dan alat untuk mengukurnya? Itu Ibu minta untuk kalian menganalisis satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan ditulis dalam buku ya. Nah, tidak ada yang bertanya, Ibu akan bertanya. Satuan baku untuk mengukur panjang. Satuan baku untuk mengukur panjang. Alat yang digunakan yaitu, nah benar, meteran atau penggaris. Selanjutnya Ibu minta untuk mengkategorikan satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan setelah itu, kalian presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ayo, siapa yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil diskusi? Bagus, semua kalian bagus sekali. Nah, setelah kalian memahami tentang satuan baku dan alat untuk mengukurnya, Ibu minta kalian untuk melaksanakan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan alat yang sederhana. Atau bisa melihat tugasnya di LKPD 2 ya. Nah, seringkali kalian melakukan suatu gerakan seperti menyapu, mengepel. Gerakan sederhana tersebut dapat dibuat sebuah tarian karena tari adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta gerak, sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Unsur tari terdiri dari 3 hal, yaitu gerak, ruang, dan waktu. Gerak dibagi menjadi 2, yaitu gerak nyata dan gerak maknawi. Gerak nyata merupakan gerak yang menimbulkan aktivitas sehari-hari, sedangkan gerak maknawi merupakan gerak yang memiliki makna
dan biasanya gerak dasarnya dari gerak sehari-hari, namun diperhalus atau dirombak agar terlihat tidak seperti gerak nyata. Selanjutnya yaitu ruang. Ruang merupakan tempat untuk bergerak. Yang ketiga, waktu. Dalam tari, waktu diperlukan oleh penari dalam melakukan gerak. Selanjutnya yaitu jenis tari. Jenis tari terbagi menjadi 4, yaitu tari tunggal yang bisa disebut solo, tari berdua atau bisa disebut duet, kemudian ada tari kelompok, dan tari kolosal. Nah, gerakan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa untuk tari seperti menyapu, mengepel, mencangkul, kemudian dari alam seperti pohon tertiup angin, hujan, dan sebagainya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 8 orang. Selanjutnya, kalian dapat mengamati gerak keseharian, kemudian dapat mengkategorikan gerak keseharian dan alam dalam tari. Kemudian kalian dapat memainkan gerak keseharian dan alam dalam tari dengan kelompok yang telah dibagi ya. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan pada hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita mengenal huruf kapital, tanda tanya, tanda titik, satuan baku dan alat ukurannya, dan gerakan sehari-hari dalam tari. Selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi secara mandiri yang dibagikan pada grup WhatsApp. Dan kalian bisa mengirimkan tugas paling lambat untuk tari yaitu 2 minggu lagi. Sedangkan untuk tugas hari ini seperti soal evaluasi dan pada saat penjelasan Ibu tadi bisa dikirim paling lama Ibu tunggu pada pukul 20.00 atau jam 8 malam. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.